Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Bang Al di Nara Story. Sebelum mulai, pastikan kalian udah tekan tombol subscribe channel Nara Story, kasih like dan siap-siap ketik pendapat kalian di kolom komentar ya. Tanpa perlu panjang lebar lagi, mari kita simak kelanjutannya bersama-sama. Setelah hampir 1 tahun menjalani masa pertunangan, Elvan dan Alia semakin yakin bahwa mereka telah menemukan pendamping hidup yang tepat. Hubungan mereka dibangun dengan saling menghormati, saling mendukung, dan komunikasi yang baik. Kedua keluarga pun memberikan restu sepenuh hati. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Gedung pernikahan dihiasi bunga-bunga putih dan sentuhan warna hijau yang sederhana namun elegan. Suasana dipenuhi senyum dan doa dari keluarga serta sahabat yang hadir. Naya berdiri di sudut ruangan sambil menahan haru. Air matanya perlahan mengalir ketika melihat putra semata wayangnya mengenakan jas hitam, tanpa gagah dan dewasa. Raka menghampiri Naya lalu menggenggam tangannya. "Kenapa menangis?" Bisiknya lembut. Naya tersenyum di sela air mata. "Aku cuma teringat perjuangan kita membesarkan Elvan. Rasanya baru kemarin dia belajar berjalan." Raka ikut menatap Elvan dari kejauhan. Hari ini dia mulai babak baru hidupnya. Tak lama kemudian, prosesi akad nikah dimulai. Dengan suara mantap, Elvan mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan nafas. Para tamu langsung mengucap syukur, disusul tepuk tangan yang meriah. Senyum bahagia menghiasi wajah Alia saat cincin pernikahan disematkan di jari manisnya. Kini mereka resmi menjadi suami istri. Setelah prosesi selesai, Alia menghampiri Naya. Tanpa ragu, ia meluk ibu mertuanya. "Terima kasih sudah membesarkan Mas Elvan menjadi laki-laki yang baik." Naya membalas pelukan itu sambil tersenyum. "Mulai hari ini, Mama tidak hanya punya seorang anak, tetapi juga seorang putri." Alia mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Alia akan menjaga Mas Elvan, Ma." Di sisi lain, Dion dan Nana ikut larut dalam kebahagiaan. Nana memeluk erat Elvan. "Selamat ya, Van. Tita bangga sekali sama kamu." "Terima kasih, Tita." Suasana resepsi berlangsung hangat. Tawa, doa, dan kebersamaan memenuhi ruangan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tetapi setiap sudut dipenuhi rasa syukur. Di kejauhan, Arka datang seorang diri. Ia tidak masuk ke dalam gedung. Ia hanya berdiri di luar sambil memandang dari balik pintu kaca. Ia melihat putranya tersenyum bahagia bersama Alia. Sementara Naya dan Raka berdiri di sisi mereka dengan wajah penuh kebanggaan. Arka tersenyum tipis. "Selamat ya, Nak. Semoga rumah tanggamu menjadi rumah yang penuh cinta, jauh lebih baik daripada yang dulu pernah Papa bangun." Tanpa mengganggu kebahagiaan mereka, Arka memilih pergi. Baginya, melihat Elvan bahagia sudah lebih dari cukup. Malam itu, sebelum meninggalkan gedung, Elvan menghampiri Naya dan Raka. "Mama, Pa, terima kasih karena sudah menjadi alasan aku percaya bahwa keluarga yang bahagia itu benar-benar ada." Naya memeluk putranya dengan erat. "Bahagia selalu ada, Van. Jadilah suami yang setia, penyayang, dan bertanggung jawab. Jadikan rumah tanggamu tempat paling nyaman untuk pulang." Elvan mengangguk. "Aku akan menjaga Alia seumur hidupku." Alia menggenggam tangan suaminya dengan hangat. Mereka melangkah keluar dari gedung sebagai pasangan suami istri, memulai perjalanan baru dengan cinta, kepercayaan, dan doa dari orang-orang yang mereka sayangi. Beberapa minggu setelah pernikahan, Elvan dan Alia menempati rumah sederhana yang mereka beli dari hasil jerih payah sendiri. Meski tidak sebesar rumah Naya dan Raka, rumah itu terasa hangat karena dipenuhi cinta dan impian yang sama. Di hari pertama tinggal bersama, Alia sibuk menata ruang tamu. Ia meletakkan foto pernikahan mereka di atas meja kecil dekat jendela. Elvan datang dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Capek?" tanyanya. Alia tersenyum. "Capek, tapi bahagia." Elvan duduk di samping istrinya. "Rumah ini mungkin belum sempurna." Alia menggenggam tangan suaminya. "Rumah menjadi sempurna bukan karena isinya mahal, tapi karena orang-orang di dalamnya saling mencintai." Elvan tersenyum dan mengecup punggung tangan Alia dengan penuh hormat. Hari-hari mereka dipenuhi rutinitas sederhana. Pagi hari mereka berangkat bekerja bersama. Malamnya memasak, makan, sambil bercerita tentang aktivitas masing-masing. Suatu malam, saat hujan turun deras, listrik di rumah mereka padam.
Alia tertawa kecil. Baru juga menikah, sudah dapat ujian. Elvan mengambil beberapa lilin lalu menyalakannya. Cocok juga makan malam pakai cahaya lilin. Mereka pun menikmati makan malam sederhana dengan cahaya lilin dan suara hujan di luar. Bagi mereka, kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tetapi dari kebersamaan. Di rumah Naya dan Raka, suasana tak kalah hangat. Naya sesekali merindukan rumah yang dulu ramai oleh suara Elvan. Rumah terasa sepi ya? Ucap Naya. Raka tersenyum. Itu tandanya anak kita sudah benar-benar dewasa. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Saat pintu dibuka, ternyata Elvan dan Alia datang membawa beberapa kotak makanan. Mama, Papa, kami kangen. Naya langsung memeluk keduanya. Mama juga kangen. Mereka makan malam bersama sambil tertawa. Alia sudah benar-benar dianggap sebagai anak sendiri oleh Naya dan Raka. Di sela makan malam, Alia berkata pelan, "Mah, Pa, kami sedang menabung. Kami ingin suatu hari nanti punya usaha sendiri." Raka mengangguk bangga. Itu cita-cita yang bagus. Tapi ingat, jangan mengejar kekayaan sampai melupakan keluarga. Papa pernah melihat bagaimana harta bisa menghancurkan rumah tangga jika tidak disertai rasa syukur. Elvan mengangguk memahami nasihat ayah sambungnya. Aku akan selalu ingat itu, Pak. Naya tersenyum, bangga melihat kedewasaan putranya. Sementara itu, di tempat lain, Arka mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia membuka sebuah usaha kecil dan memilih hidup sederhana. Penyesalan masih ada, tetapi kini ia berusaha menebus kesalahan dengan menjadi pribadi yang lebih baik. Suatu hari, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Elvan. "Pak, hari Minggu kami sekeluarga akan makan siang bersama. Kalau Papa berkenan, datanglah. Mama tidak ikut. Tapi aku ingin Papa tetap menjadi bagian dari hari bagi aku." Arka menatap layar ponselnya cukup lama. Air matanya kembali jatuh. Ia tahu hubungan dengan Naya tak mungkin kembali, tetapi kesempatan untuk tetap menjadi ayah bagi Elvan adalah anugerah yang tak akan disisakannya. Dengan tangan bergetar, ia membalas singkat, "Terima kasih, Nak. Papa akan datang." Tanpa disadari, sebuah lembaran baru mulai terbuka. Bukan untuk mengulang masa lalu, melainkan untuk membangun hubungan yang lebih dewasa, penuh pengampunan dan saling menghormati. Sementara itu, kehidupan rumah tangga Elvan dan Alia baru saja dimulai. Membawa harapan akan lahirnya generasi baru yang tumbuh dalam keluarga yang dipenuhi kasih sayang. Pekan demi pekan berlalu, rumah tangga Elvan dan Alia semakin harmonis. Mereka mulai terbiasa dengan kehidupan sebagai pasangan suami istri. Meski sama-sama memiliki pekerjaan yang padat, mereka selalu menyempatkan diri untuk sarapan bersama dan saling bercerita sebelum bersirahat. Suatu pagi, Alia terlihat sedikit pucat. "Mas, akhir-akhir ini Alia sering mual," katanya sambil memegang dahinya. Elvan langsung menghampiri istrinya. "Kalau begitu, hari ini kita ke dokter setelah pulang kerja." Alia mengangguk pelan. Malam harinya, mereka pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Elvan tak berhenti menggenggam tangan Alia, berusaha menenangkan istrinya yang tampak gugup. Setelah pemeriksaan selesai, dokter tersenyum hangat. "Selamat. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu Alia sedang hamil sekitar 6 minggu. Sejenak, ruangan itu terasa sunyi. Alia menatap Elvan dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kita akan jadi orang tua." Elvan tak mampu berkata-kata. Ia memeluk Alia dengan penuh syukur. "Alhamdulillah, terima kasih." Sampainya di rumah, mereka memutuskan untuk merahasiakan kabar itu selama beberapa hari, hingga hasil pemeriksaan berikutnya memastikan kondisi kehamilan Alia baik. 2 minggu kemudian, mereka mengundang Naya, Raka, Dion, dan Nana makan malam. Di tengah suasana hangat itu, Alia meletakkan sebuah kotak kecil di hadapan Naya. "Ma, coba dibuka." Naya membuka kotak tersebut. Di dalamnya terdapat sepasang sepatu bayi berwarna putih dan hasil cetak UYSG. Naya terdiam beberapa detik sebelum menyadari maksud hadiah itu. "Alia, kamu..." Alia mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Ma. Insya Allah Mama akan menjadi nenek." Air mata bahagia langsung mengalir di pipi Naya. Ia memeluk Alia erat. "Terima kasih. Terima kasih sudah membawa kabar seindah ini."
Raka menepuk bahu Elvan dengan bangga. Selamat nak. Sebentar lagi kamu akan merasakan bagaimana menjadi seorang ayah. Dion ikut tersenyum lebar. Rumah ini bakal makin ramai. Sementara itu, Hana tersenyum bahagia meski hatinya sempat terasa sesak. Ia masih berjuang bersama Dion untuk memiliki buah hati. Namun kali ini, ia tidak membiarkan kesedihan menguasainya. Ia meluk Alia. Selamat ya, jaga kesehatan kandunganmu. Alia menggenggam tangan Nana. Tita, doakan semuanya lancar. Selalu. Malam itu, saat semua tamu telah pulang, Dion memeluk Nana. Kamu sedih? Nana menggeleng pelan. Ada sedikit rasa iri, tapi lebih banyak rasa bahagia. Aku percaya Allah sedang menyiapkan waktu terbaik untuk kita. Dion tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Amin. Apapun yang terjadi, kita akan tetap berjalan bersama. Di rumahnya, Elvan memandangi Alia yang sudah tertidur. Ia meletakkan tangannya perlahan di perut istrinya. Halo nak, bisiknya pelan. Papa belum pernah melihat wajahmu, tapi Papa sudah sangat menyayangimu. Papa berjanji akan menjadi ayah yang selalu ada untukmu, seperti Mama dan kakak Raka yang selalu ada untuk Papa. Di luar jendela, hujan turun perlahan, seolah menjadi doa yang mengiringi awal perjalanan baru keluarga kecil Elvan dan Alia. Sebuah perjalanan yang dipenuhi harapan, cinta, dan kebahagiaan yang kini mulai tumbuh bersama kehidupan baru yang sedang mereka nantikan. Beberapa bulan berlalu, kandungan Alia kini memasuki usia 7 bulan. Kehamilannya berjalan dengan baik, meski sekali ia harus lebih banyak beristirahat karena mulai lelah. Elvan menjadi suami yang semakin perhatian. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, mengantar Alia kontrol ke dokter, bahkan belajar memasak makanan bergizi demi menjaga kesehatan istri dan calon buah hati mereka. Suatu malam, Alia duduk di teras rumah sambil mengusap perutnya yang semakin besar. Mas, iya sayang, aku tadi merasakan tendangannya kuat sekali. Elvan langsung berlutut di depan Alia dan menempelkan telinganya ke perut sang istri. Halo nak, Papa datang. Tak lama kemudian, Elvan langsung tersenyum lebar. Dia nendang Alia. Dia benar-benar nendang. Alia tertawa melihat ekspresi suaminya yang begitu bahagia. Sepertinya dia sudah mengenali suara papanya. Elvan mengusap perut Alia dengan penuh kasih sayang. Tumbuhlah dengan sehat nak. Papa dan Mama sudah tidak sabar menunggu kehadiranmu. Beberapa hari kemudian, Naya dan Raka datang berkunjung sambil membawa berbagai perlengkapan bayi. Ma, ini terlalu banyak, kata Alia. Naya tersenyum. Ini hadiah dari seorang nenek untuk cucunya. Raka ikut mengangkat sebuah box kayu kecil. Papa juga membuat sendiri tempat tidur bayi ini. Elvan memperhatikan ranjang bayi yang dibuat dengan rapi. Papa membuatnya sendiri. Iya, Papa ingin cucu pertama Papa tidur dengan nyaman. Elvan memeluk Raka. Terima kasih, Pak. Raka tersenyum bangga. Baginya, Elvan sudah seperti anak kandungnya sendiri, dan calon bayi itu adalah cucu yang telah lama ia nantikan. Di sisi lain, Dion dan Nana masih menjalani ikhtiar mereka dengan sabar. Setelah berkonsultasi dengan dokter, keduanya mulai menjalani program kehamilan sesuai anjuran. Suatu sore, Nana datang ke rumah Alia membawa makanan. Aku takut merepotkan Tita. Nana menggeleng. Justru Tita senang bisa menemani kamu. Saat Alia sedang beristirahat, Nana diam-diam mengusap perut Alia sambil tersenyum. Halo kemunahan kecil, cepat lahir dengan sehat ya. Melihat itu, Alia menggenggam tangan Nana. Kita, nanti kalau anakku lahir, kita harus jadi orang pertama yang sering menggendongnya. Air mata Nana hampir jatuh. Benarkah? Iya, karena anakku pasti akan sangat disayangi oleh Tita. Nana memeluk Alia dengan penuh haru. 2 bulan kemudian, tengah malam, Alia terbangun karena merasakan mulas yang datang berulang kali. Mas, sepertinya waktunya sudah tiba. Elvan yang masih mengantuk langsung bangun. Kontraksi. Alia mengangguk sambil menahan nafas. Tanpa membuang waktu, Elvan segera membawa Alia ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia terus menggenggam tangan istrinya. Tenang ya sayang,
Sebentar lagi kita bertemu anak kita. Setibanya di rumah sakit, Naya, Raka, Dion, dan Nana segera menyusul. Mereka menunggu dengan penuh doa di depan ruang bersalin. Tak lama kemudian, terdengar suara tangisan bayi yang nyaring dari dalam ruangan. Semua yang menunggu saling menatap dengan mata berbinar. Pintu ruang bersalin pun terbuka. Dokter keluar dengan senyum lebar. Selamat. Ibu Alia melahirkan dengan selamat. Bayinya sehat. Elvan menutup wajahnya dengan kedua tangan lalu mengucap syukur. Alhamdulillah. Air mata bahagiaan mengalir di pipinya. Hari itu, ia resmi menjadi seorang ayah. Sementara Naya dan Raka resmi menjadi kakek dan nenek dari seorang bayi yang kehadirannya membawa kebahagiaan baru bagi seluruh keluarga. Tangisan bayi yang memenuhi ruang bersalin menjadi suara paling indah yang pernah didengar Elvan. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar sebelum menggendong bayi yang dibungkus selimut putih. Selamat Pak, silakan menggendong putra Anda. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Elvan menerima bayi mungil itu. Air matanya kembali menetes saat melihat wajah kecil yang sedang terlelap. Halo nak, Papa di sini. Bayi itu perlahan membuka matanya, seolah ingin melihat wajah ayahnya untuk pertama kali. Tak lama kemudian, Alia dipindahkan ke ruang perawatan. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya tak pernah hilang. Elvan menghampiri sang istri sambil membawa bayi mereka. Terima kasih sayang, kamu sudah berjuang luar biasa. Alia tersenyum haru. Ini perjuangan kita, Mas. Naya dari tadi menahan air mata, akhirnya menghampiri tempat tidur Alia. Selamat ya nak. Ia kemudian mencium kening Alia dengan penuh kasih sayang. Terima kasih sudah melahirkan cucu pertama mama. Raka berdiri di samping Naya sambil tersenyum bangga. Dia mirip Elvan waktu kecil. Elvan tertawa kecil. Katanya bayi memang sering berubah wajah Pak. Suasana kamar dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Tak lama kemudian, Dion dan Nana masuk membawa sebuket bunga. Nana langsung menghampiri bayi itu. Masya Allah, ganteng sekali. Dengan hati-hati, Elvan menyerahkan bayinya kepada Nana. Tita, ini keponakan kesayangan Tita. Nana menggendong bayi itu dengan sangat lembut. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih ya nak, sudah hadir membawa kebahagiaan. Dion merangkul bahu istrinya. Ia tahu Nana masih berharap suatu hari bisa merasakan momen yang sama. Tetapi melihat istrinya tersenyum tulus membuat hatinya ikut senang. Sebelum pulang, Elvan mengirim sebuah pesan singkat kepada Arka. Pak, anak kami sudah lahir. Ibu dan bayinya sehat. Kalau Papa berkenan, besok datanglah menjenguk cucu Papa. Di rumahnya, Arka membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar. Cucu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, Arka datang ke rumah sakit dengan membawa sebuah boneka kecil dan rangkaian bunga. Saat bertemu Elvan, ia tampak canggung. Selamat ya nak. Terima kasih Pak. Elvan kemudian mengajak Arka masuk ke ruang perawatan. Alia yang sudah mengetahui cerita masa lalu keluarga itu menyambut Arka dengan sopan. Silakan Pak. Ucapan itu membuat Arka tertegun. Meski bukan ayah kandung Alia, ia tetap dihormati sebagai orang tua Elvan. Arka mendekati tempat tidur bayi itu. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia mengusap pipi mungil cucunya. Assalamualaikum cucuku. Bayi itu perlahan menggenggam jari telunjuk Arka. Seketika, air mata Arka kembali jatuh. Terima kasih, karena tanpa sadar sudah memberi Papa alasan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Di sudut ruangan, ayah menyaksikan semuanya dengan tenang. Ia tidak lagi menyimpan kebencian. Baginya, masa lalu telah selesai. Yang terpenting sekarang adalah cucunya tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, tanpa mewarisi luka yang pernah memisahkan kedua orang tuanya. Sore itu, sebelum semua pulang, Elvan dan Alia mengumumkan nama putra mereka kepada seluruh keluarga. Dengan doa dan harapan terbaik, ucap Elvan, kami memberi nama putra kami, Alvarel Ryan pertama. Alia melanjutkan dengan senyum hangat. Semoga Alvarel tumbuh menjadi anak yang soleh, rendah hati, mencintai keluarganya, dan kelak menjadi kebanggaan bagi semua orang yang menyayanginya. Seluruh keluarga mengamini doa itu. Hari itu bukan hanya menjadi hari kelahiran seorang bayi,
tetapi juga menjadi awal babak baru bagi keluarga besar mereka. Babak yang dipenuhi harapan, kedamaian, dan cinta yang terus mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beberapa tahun berlalu, rumah keluarga besar itu kini semakin ramai. Alvarel telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, ceria, dan sopan. Ia sangat dekat dengan kedua orang tuanya, juga dengan Naya dan Raka, yang selalu memanjakannya dengan kasih sayang, bukan dengan kemewahan. Sementara itu, Ana dan Dion telah dikaruniai seorang putri cantik yang mereka beri nama Amira Safira. Kehadiran Amira melengkapi kebahagiaan yang selama bertahun-tahun mereka nantikan. Suatu akhir pekan, seluruh keluarga berkumpul di rumah Naya dan Raka untuk merayakan ulang tahun Alvarel yang kelima. Halaman rumah dipenuhi balon dan tawa anak-anak. Alvarel berlari-lari bersama Amira yang kini berusia 3 tahun. Amira tertawa riang sambil mencoba mengejar sepupunya. Melihat pemandangan itu, Naya tersenyum bahagia. Rasanya baru kemarin Elvan masih seusia Alvarel. Raka merangkul bahu istrinya. Waktu memang berjalan cepat. Tak lama kemudian, Elvan menghampiri kedua orang tuanya. Ma, Pa, terima kasih. Untuk apa? Tanya Naya. Karena sudah mengajarkan arti keluarga. Dulu aku pernah melihat Mama menangis, tapi Mama tidak membiarkan luka itu mengubah Mama menjadi orang yang penuh kebencian. Naya menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Mama hanya tidak ingin kamu tumbuh membawa amarah. Elvan tersenyum. Dan sekarang aku mengerti. Di sudut halaman, Arka datang membawa sebuah mobil-mobilan kayu yang dibuatnya sendiri untuk Alvarel. Ia masih hidup sederhana, tetapi hubungannya dengan Elvan sudah jauh lebih baik. Meski ia dan Naya hanya saling menyapa seperlunya saat acara keluarga, keduanya mampu menjaga sikap dengan dewasa demi kebahagiaan anak dan cucu mereka. Alvarel menghampiri Arka. Kakek Arka? Arka berlutut sambil membuka tangan. Selamat ulang tahun jagoan. Terima kasih, Kek. Alvarel memeluk kakeknya dengan erat. Melihat itu, Elvan tersenyum. Baginya, masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan masih bisa dibangun dengan penuh kasih sayang. Saat matahari mulai terbenam, seluruh keluarga berkumpul untuk meniup lilin ulang tahun. Seru semua orang, Alvarel memejamkan mata sejenak sebelum meniup lilin. Apa tadi doanya? Tanya Alia. Alvarel menjawab polos. Aku ingin semua keluargaku selalu sehat dan selalu bersama. Jawaban sederhana itu membuat semua orang terdiam, lalu tersenyum haru. Naya memandang langit senja yang mulai berwarna jingga. Bertahun-tahun lalu, ia pernah mengira hidupnya telah berakhir saat rumah tangganya hancur. Namun kini ia menyadari bahwa setiap akhir ternyata bisa menjadi awal yang lebih indah. Di sampingnya, Raka menggenggam tangannya dengan erat. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Raka. Naya tersenyum. Aku sedang bersyukur. Ternyata Allah mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan yang tidak pernah aku bayangkan. Raka mengangguk. Dan kebahagiaan ini akan terus kita jaga bersama. Di tengah tawa anak-anak yang bermain dan keluarga yang saling berbincang, Naya merasa damai. Luka masa lalu telah benar-benar menjadi kenangan, sementara masa depan dipenuhi harapan. Malam itu, keluarga besar mereka pulang dengan hati yang hangat, membawa keyakinan bahwa keluarga yang dibangun dengan kejujuran, kesetiaan, dan kasih sayang akan selalu menjadi tempat terbaik untuk pulang. Dan cerita pun selesai. Nah, itu dia pembahasan untuk part yang terakhir ini. Gimana menurut pandangan kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini dan subscribe channel Narstory supaya kalian gak ketinggalan pembahasan cerita selanjutnya. Gue bakal pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.